Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Hari ini insyaallah taala kita lanjutkan mabhas kita, kajian rutin kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hari ini insyaallah ta'ala kita masuk hadis ke-20. Betul Bu? 19 kemarin kan sudah ya? Tentang batas-batasan Allah, menjaga hak-hak Allah. Hari ini kita masuk ke hadis ke-20. Kita baca hadisnya. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Badri ini maksudnya adalah orang yang ikut perang Badar. Al-Ansari kaum Ansar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Di sini sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabrani dan lainnya. Kita belajar sekarang tentang salah satu akhlak Islam yang besar nih, Ibu sekalian. Apa itu? Al-haya, malu. Karena ternyata banyak dari kaum muslimin zaman sekarang yang rasa malunya ini seakan-akan tidak ada dalam hatinya. Betul ya Bu? Malu, al-haya, para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitabnya Rawdatul Uqala menyebutkan, malu ini adalah satu kata yang mencakup perbuatan, satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi
segala apa yang dibenci. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berpendapat, malu al-haya berasal dari kata-kata haya yang artinya hidup. Al-haya belakangnya pakai hamzah. Kalau haya itu belakangnya pakai ta marbutah. Yang artinya apa? Hidup. Ada juga yang berpendapat, kata beliau, dari kata-kata al-haya yang artinya al-matar, hujan. Yang artinya al-matar atau apa? Hujan. Jadi ini asal katanya dulu nih. Ibnu Qayyim mengatakan al-haya yang artinya malu itu ada yang berpendapat berasal dari kata-kata al-haya yang artinya hidup. Ada yang berpendapat berasal dari kata-kata al-haya yang artinya hujan. Yang artinya apa? Hujan. Walaupun yang kedua ini nggak masyhur nih artinya hujan. Biasanya yang pertama lebih masyhurnya. Mengerti kata hidup. Maksudnya apa? Hidup dan matinya hati seseorang. Ini kata Ibnu Qayyim. Hidup dan matinya hati seseorang itu sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Allahu Akbar. Jadi akhlak yang satu ini nih, malu, ternyata sangat mempengaruhi hidup dan matinya seseorang. Hidup dan matinya hati seseorang. Orang yang punya al-haya, rasa malu, nah biasa hatinya pun akan hidup. Tapi kalau orang yang tidak punya rasa malu, maka jauh dari kata-kata hati yang hidup, subhanallah. Nah, ini makanya Ibnu Qayyim mengatakan rasa malu ini terambil dari kata-kata al-haya yang artinya hidup, karena ternyata hati seseorang sangat terpengaruh dengan sifat malu ini, subhanallah. Yaitu setiap kali hatinya hidup, pada saat itu pula malunya pasti lebih sempurna nanti. Kita akan contohkan, subhanallah. Setiap kali hatinya hidup, kalau orang hatinya hidup, maka insyaallah ta'ala rasa malunya akan lebih sempurna. Rasa malunya akan lebih sempurna. Ala kulli hal, kesimpulannya kata para ulama, malu adalah akhlak. Ini kesimpulan nih. Dari pengertian banyak ulama Al-Junaid dan lain sebagainya, malu adalah akhlak yang mendorong seseorang. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat. Sehingga menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat. Sehingga menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat. Sehingga menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat.
hingga menghalangi seseorang dari melakukan apa? Dosa dan maksiat, dan mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain, dan mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain, dan mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Dan mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ini definisi dari apa? Malu. Definisi dari malu. Dan para ulama menyebutkan malu ini ada dua jenis, Ibu sekalian. Malu ini ada berapa? Ada dua jenis. Yang pertama malu kepada Allah. Yang kedua malu kepada manusia. Yang pertama malu kepada Allah. Yang kedua malu kepada manusia. Makanya tadi itu kesimpulan dari definisi malu apa? Akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk sehingga menghalangi seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat. Ini dosa dan maksiat kepada Allah nih, betul ya? Dan mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Ini kepada manusia. Makanya malu tadi terbagi berapa? Dua, kepada Allah dan juga kepada manusia. Kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan keutamaan dari malu ini luar biasa banyaknya, Ibu. Keutamaan dari malu ini sangat luar biasa banyaknya. Tapi sebelumnya kita katakan tadi, yang pertama tadi malu kepada siapa? Allah. Kalau orang memiliki rasa malu ini, para ulama mengatakan, maka dia pasti mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla meyakini dirinya, dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan lain sebagainya. Yang menjadikan dirinya malu untuk berbuat sesuatu yang ternyata sesuatu perbuatan itu durhaka kepada Allah. Kan biasanya kita malu sama manusia, Bu, betul ya? Aduh, nggak enak sama manusia kalau ini. Tapi jarang ternyata kita malu kepada Allah kalau kita berbuat kemaksiatan dan dosa, subhanallah. Gak enakan sama manusia, tapi gak pernah gak enakan sama Allah. Padahal gak enakan sama manusia ini ternyata berbahaya, kata para ulama, subhanallah. Kenapa? Gak enakan sama manusia yang ternyata menyebabkan Abu Thalib mati dalam keadaan kufur itu. Betul gak, Bu? Kalau bukan karena aku takut, orang-orang Quraisy mengatakan bahwa aku masuk ke dalam Islam hanya untuk pada saat terdesak saja, aku akan ucapkan apa yang engkau katakan, wahai Rasul, wahai Muhammad. Abu Thalib mengatakan itu di akhir hayatnya itu. Bukan karena aku takut, ucapan orang-orang Quraisy tadi nggak enakan, betul ya? Hati-hati nih, subhanallah. Makanya ketika kita melaksanakan syariat Islam, jangan suatu syariat tidak jadi kita laksanakan karena nggak enak sama manusia, karena malu sama manusia. Ini salah, subhanallah. Harusnya indikatornya tidak lain tidak bukan adalah Allah Azza wa Jalla. Ini nih, malu yang berkaitan dengan hak Allah. Dan malu yang berkaitan dengan hak manusia, seseorang malu untuk berinteraksi sama manusia dengan perilaku yang nggak pantas. Nah, kalau biasa bahasa ulama biasanya yang menyelisihi muru'ah. Yang menyelisihi muru'ah. Yang bisa menjadikan dirinya berakhlak jelek, berakhlak buruk kepada manusia, itu dia jauhi itu. Itu dia jauhi. Kenapa? Nah, malu sama manusia. Setelah malu kepada Allah, kemudian malu sama manusia. Hingga dua rasa malu ini menjadikan dirinya
tidak melakukan dosa, dan tidak melalaikan hak orang lain atau tidak melalaikan hak manusia. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan contoh. Kata beliau, dalam majelis ilmu, seseorang jika berada di shaf pertama, maka dia menjulurkan kakinya ke depan. Perhatikan, ini masalah manusia nih, luar biasa, ini adab, akhlak. Dia menjulurkan kakinya, ini bukan karena sakit ya, itu uzur, itu lain cerita. Beda itu. Dia menjulurkan kakinya, maka dia dinilai tidak memiliki rasa malu karena tidak menjaga al-muru'ah, tidak menjaga kewibawaan. Kenapa? Karena depannya pasti manusia, imam diantaranya, kan gitu ya. Pertama, depannya imam pasti. Kalau dia julurkan kakinya ke depan imam, pasti kan akan merusak khawarimul muru'ah, akan merusak kewibawaannya, akan merusak muru'ahnya, kata para ulama. Maka kemudian dia tidak menjulurkan kakinya, kecuali ketika dia minta izin, mungkin sakit, betul ya? Boleh nggak saya julurkan, maafwan nih? Oh silakan. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Contoh tentang masalah malu kepada manusia tadi kan gitu. Tapi bukan tadi malu yang menjadikan seseorang tidak melaksanakan ketaatan ya. Malu kepada manusia menjadikan seseorang tidak melaksanakan ketaatan, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Atau yang lebih parah tadi, malu kepada manusia malah sebaliknya menjadikan dia berbuat kedurhakaan sama Allah. Ini pun tidak dibolehkan. Nah, sekarang kita bahas keutamaan malu. Subhanallah. Ternyata ada banyak luar biasa keutamaan akhlak yang satu ini, malu. Fadilah. Keutamaan dari sifat malu. Yang pertama, malu akan mendatangkan kebaikan. Subhanallah. Malu akan mendatangkan apa? Kebaikan. Seperti yang saya katakan tadi, rasa malu ini, sifat malu ini, akhlak malu ini akan mengajak pemiliknya untuk selalu berhias dengan sifat-sifat yang mulia dan pasti akan menjauhi sifat-sifat yang hina. Sehingga akan selalu mendatangkan kebaikan pada orang tersebut. Karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan muttafaqun alaih, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu ini tidak mendatangkan kepada para pelakunya kecuali kebaikan. Allahu akbar. Rasa malu ini tidak mendatangkan kepada para pelakunya kecuali kebaikan. Luar biasa, Masya Allah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, al-haya khairun kulluhu. Malu itu kebaikan seluruhnya. Bayangkan, malu nih itu kebaikan seluruhnya. Allahu akbar. Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Dan kalau kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasul tadi mengatakan apa? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian, lihat kalimat kenabian yang sudah biasa dilakukan oleh para nabi, berarti di antaranya jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, lakukan sesukamu, silahkan. Berarti para nabi itu pasti punya sifat satu ini nih, betul ya? Setiap nabi bahkan pasti punya satu sifat ini. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan malu yang kedua. Malu adalah cabang iman. Malu adalah cabang iman. Malu adalah cabang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, begitu Imam Muslim juga dalam sahihnya. Al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang.
Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu perkataan la ilaha illallah, jelas. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Imatatul adza 'anit tariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan diartikan apa? Kerikil, beling, batu dan sebagainya. Gangguan intinya. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari apa? Keimanan. Berarti kan Rasul mengatakan iman itu memiliki berapa cabang? 70 lebih atau 60 lebih cabang. Al-Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Beliau menyebutkan dari 1 sampai 70 lebih. Cabang-cabang keimanan itu. Yang paling tinggi, paling utama, paling luar biasa, jelas perkataan la ilaha illallah. Karena dengan perkataan tersebut kita bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, betul ya? Kuncinya surga itu. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari apa? Keimanan. Dalam hadis ini menunjukkan yang namanya iman itu pasti qaulun, perkataan, wa i'tiqadun, keyakinan, perbuatan hati, amalan hati, dan amalun, dan juga amal perbuatan dengan anggota badan. Kenapa? Yang pertama, yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Berarti iman menunjukkan apa? Qaul, perkataan, betul ya? Makanya kalau orang yang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul ya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah, iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nyingkirin gangguan dengan apa berarti? Perbuatan kita, anggota tubuh, betul ya? Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Rasa malu adanya di mana? Hati. Nah, ini iman nih. Ini iman kata para ulama. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota perbuatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Syahid dari bahasan kita adalah malu, Rasul mengatakan adalah cabang dari keimanan. Berarti kalau orang tidak punya malu dalam hatinya, gimana tuh cabang keimanannya tuh? Subhanallah, betul ya? La ilaha illallah. Nah, zaman sekarang rasa malu ini nih Bu, seakan-akan hilang hatta di tengah kaum muslimin. Jangankan orang kafir jelas lah. Kita nggak bicara orang kafir karena dunia ini surga bagi mereka kan gitu. Kaum muslimin, apalagi kaum muslimat. Kenapa saya katakan kaum muslimat? Saya nggak tahu ibu tahu apa nggak, subhanallah. Tahu aplikasi TikTok Bu? Nah, perempuan joget-joget luar biasa dan lain sebagainya tanpa ada rasa malu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malu kepada Allahnya hilang, malu kepada manusia hilang, kan gitu ya? Seorang wanita yang harusnya kemudian menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, kemudian mengumbarnya dengan media sosial. Ini penyakit kadang-kadang media sosial ini, subhanallah. Yang saya katakan itu, TikTok dan lain sebagainya. Wanita joget-joget, entah itu sendiri, entah itu rame-rame, entah itu sama laki-laki dan lain sebagainya. Di syuting dengan bangga tuh dengan HP-nya, di depan HP-nya, betul ya? Ainal haya, mana rasa malunya? Bangga lagi, la haula wala quwata, dan ketawa-tawa, senang dan lain sebagainya. Rasul mengatakan al-haya syu'batun minal iman loh, betul ya? Rasa malu ini bagian dari keimanan. Dan saya beberapa kali khutbah Jumat hadis ini tentang masalah ini. Karena real sekarang masyarakat luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang hilang rasa malunya di tengah manusia. La haula wala quwata illa billah. Ini kedua. Yang ketiga, Allah cinta kepada orang-orang yang malu. Subhanallah. Keutamaan yang ketiga dari rasa malu, Allah cinta kepada orang-orang yang malu. Allah cinta kepada orang-orang yang malu. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad dari sahabat Ya'la bin Umayyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun sittir,
yuhibbul haya was-sitr. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha malu, Maha pemalu dan Maha menutupi. Dan Dia mencintai rasa malu dan juga ketertutupan. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka falyastatir. Maka apa? Menutup dirilah. Menutup dirilah. Syahid dari bahasan kita adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha malu dan Maha menutupi dan Dia mencintai. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mencintai sifat malu dan juga ketertutupan. Maksudnya ketertutupan apa ini? Ketika orang berbuat kedurhakaan, maksiat dan lain sebagainya kan gitu. Kita tahu, kita datang, kita nasihati, kita tutupi aibnya, jangan kita umbar kan gitu. Ini malah asyik digosipin nama yang lain. Syahid bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla Maha malu, Maha pemalu dan juga Maha menutupi, dan Allah mencintai rasa malu dan ketertutupan. Berarti orang-orang yang punya rasa malu ini Allah Azza wa Jalla akan berikan cintanya kepada diri orang tersebut. Mau dicintai Allah, Bu? Hah? Nggak mau? Dikira nggak mau, insyaallah. Ya, kita pasti ingin dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, betul ya? Tapi banyak dari diri kita, lisan dan perbuatan kita kontradiktif. Lisan dan perbuatan kita tanaqudat, nggak selaras. Lisan mengatakan mau dicintai Allah, tapi perbuatan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi saya contohnya, subhanallah. Bertolak belakang, subhanallah. Yang keempat, malu adalah akhlak para malaikat. Malu adalah akhlak para malaikat. Dalam malaikat Allah. Malu adalah akhlak para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, hadis ini potongan hadisnya. Buah hadis yang sahih dari Imam Muslim. Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah tidak pantas aku merasa malu terhadap seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya? Saya mau tanya Ibu. Apakah tidak pantas aku ini maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa malu terhadap seseorang yang seseorang ini para malaikat pun malu kepadanya? Saya mau tanya, siapa seseorang itu? Seseorang, Masya Allah. Hadis ini ada kisahnya panjang. Hadis ini kisahnya panjang. Ini salah satu potongan dari hadis ini. Rasul mengatakan, apakah tidak pantas aku merasa malu terhadap seseorang ini? Orang ini nih, sahabat Nabi nih berarti, betul ya? Yang para malaikat pun malu kepada dirinya nih. Sahabat siapa namanya? Bak Nubakan nih, bak manggis nih, insyaallah. Abu Bakar, Umar, siapa lagi nih? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di satu rumah, kemudian kain beliau agak tersingkap ke atas. Disebutkan sampai terlihat pahanya. Masuk Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW tidak menyingkap, tidak menutupnya. Masuk Umar bin Khattab, Rasulullah SAW tidak menutupnya. Ketika masuk Utsman bin Affan, Rasul tutup. Maka ditanya sama Abu Bakar sama Umar, ya Rasulullah, ketika aku dan Umar masuk, kenapa kau tidak menutupnya? Tapi ketika Utsman, kau menutupnya. Rasul menyebutkan ini. Apakah aku tidak pantas malu terhadap seseorang? Maksudnya setelah dia ini Utsman bin Affan, yang malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Nah, terkenal Utsman bin Affan ini terkenal seorang yang luar biasa pemalunya. Dari hadis ini banyak dari pelajaran diambil luar biasa dalam masalah tersebut. Syahid dari bahasan kita adalah ternyata para malaikat mempunyai sifat satu ini luar biasa. Malaikat loh, subhanallah, makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Yang kelima, malu adalah akhlak Islam. Malu adalah apa? Akhlak Islam. Malu adalah akhlak Islam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ibnu Majah, At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Allahu akbar. Adalah rasa malu. Berarti kalau orang tidak punya rasa malu, orang Islam bukan, gue kira itu. Maksudnya apa? Akhlak Islam nih, subhanallah. Setiap agama memiliki akhlak, kata Nabi SAW. Dan akhlak Islam, akhlak agama Islam ini adalah terkenal di satu ini. Kayak rasa malu. Karena tadi saya katakan, baik itu malu kepada Allah ataupun malu kepada makhluk manusia. Malu kepada Allah yang menyebabkan dirinya tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya, dan malu kepada manusia yang tidak menjadikan dirinya berbuat sesuatu perbuatan yang menjatuhkan muruahnya, kewibawaannya. Jika ketika orang punya rasa malu seperti ini, Allahu Akbar, berbagai macam kebaikan akan dia dapatkan luar biasa. Al-haya. Yang keenam, saya sebutkan banyak karena ini penting luar biasa, keutamaan dari al-haya. Malu sebagai pencegah pemiliknya dari maksiat, ini yang saya katakan tadi. Malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh seorang sahabat bahwa ia mengecam saudaranya dalam masalah malu. Sahabat ini mengecam saudaranya dalam masalah apa? Malu. Dan seolah-olah ia berkata kepadanya, sungguh malu telah merugikanmu. Jadi sahabat ini mengecam saudaranya, mengkritik, malu ini merugikanmu nih. Salah, kebalik, subhanallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'hu, biarkan dia, kata Nabi SAW. Fa innal haya minal iman, karena rasa malu itu termasuk bagian keimanan. Rasa malu termasuk bagian dari apa? Keimanan. Ketika satu sahabat ini mengatakan rasa malu telah apa? Telah merugikanmu, kata Nabi, da'hu, biarkan dia. Kenapa? Malu itu bagian keimanan. Malu itu bagian apa? Keimanan. Abu Ubaid Al-Harawi berkata, maknanya bahwa orang yang malu itu berhenti dari perbuatan maksiatnya karena rasa malunya. Banyak orang-orang yang berhenti dari perbuatan maksiatnya karena ini nih, rasa malunya. Entah itu malu kepada Allah atau malu kepada makhluk misalnya. Tapi malu kepada Allah jelas itu yang diharapkan. Sehingga rasa malu itu menjadi iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Allahu Akbar. Malu itu menjadi iman yang mencegah antara dirinya dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kenikmatan besar bagi orang-orang yang Allah berikan malu ini. Yang terakhir, malu akan mengantarkan seseorang ke surga. 7. Malu akan mengantarkan seseorang ke surga. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam silsilah hadis as-sahihah, Sahih Jami' As-Saghir, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu bagian dari keimanan, sedangkan iman itu tempatnya di surga. Wal badha'u minal jafa' wal jafa'u fin nar. Sedangkan tabiat kotor keras itu bagian dari tabiat yang kasar. Dan tabiat yang kasar itu tepatnya di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syahid dari bahasan kita adalah malu bagian keimanan, dan iman itu tempatnya di mana? Surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang punya rasa malu ini, insyaallah taala Allah akan berikan berbagai macam kebaikan. Yang paling terpenting adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala.
biasa. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya salah satu perkataan, salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian terdahulu. Dari kalimat apa? Kenabian terdahulu. Ini kata para ulama sebagai hikmah kenabian yang sangat agung, yang mengajak seseorang untuk memiliki rasa malu. Karena para ulama atau para nabi terkenal dengan satu ini, salah satu sifat ini. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Rasul SAW itu pribadi yang luar biasa pemalunya. Perhatikan, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 53. Surah 33 Al-Ahzab ayat 53. Dari tengah ya, jangan dari awal. Surah 33 Al-Ahzab ayat 53. Fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Dan apabila kalian selesai makan, keluarlah kalian tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Subhanallah. Allah tidak malu menerangkan yang apa? Yang benar. Al-Ahzab 53. Al-Ahzab 53. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Bayangkan, subhanallah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, malu yang diusahakan. Jadi malu ini ada yang bisa diusahakan. Karena setiap akhlak itu kan ada dua. Ada akhlak yang bawaan, langsung Allah kasih kepada seseorang bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah kasih malu, Allah kasih tawadhu, Allah kasih ini, Allah kasih penyabar, misalnya nggak? Ada kayak gitu. Ada akhlak yang bisa diusahakan, dilatih. Nah, kata beliau, malu yang diusahakan dilatih adalah malu yang dijadikan Allah sebagai bagian dari keimanan dan yang diperintahkan, bukan berasal dari ghaziyah, itu bukan berasal dari tabiat, akan tetapi tabiat membantu terciptanya malu yang diusahakan, sehingga terkadang menjadi tabiat itu sendiri. Pribadi Nabi SAW mengumpulkan dua jenis malu ini. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Beliau tabiatnya Allah berikan malu luar biasa, dan beliau juga melatih dirinya untuk malu kepada Allah dan juga manusia. Allahu Akbar. Jadi Rasul SAW kata, Imam Al-Qurtubi adalah pribadi yang mengumpulkan dua jenis malu ini. Malu yang Allah berikan langsung kepada beliau, dan beliau juga melatih diri beliau dari rasa malu tersebut. Subhanallah. Nah, ini disebutkan. Nah, sifat tabiat beliau lebih malu daripada gadis yang dipingit. Sedangkan sifat malu yang muktasab, yaitu yang diusahakan, berada pada puncak yang tertinggi luar biasa. Berada pada puncak yang tertinggi. Nah, ini tentang min kalamin nubuwatil ula. Bahwa rasa malu tersebut ternyata sebuah perkara yang sudah dari zaman kenabian terdahulu diketahui manusia. Yang menarik adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kalian tidak malu, maka lakukanlah sesuka kalian. Berarti ini perintah dong, Bu. Hah? Saya ulang, Rasul mengatakan dalam hadis ini ya, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kalian enggak punya rasa malu, lakukan sesuka kalian. Berarti ini perintah dari Nabi untuk boleh berbuat apa aja? Hah? Perintah. Berarti boleh kita melakukan apa aja? Yang penting ya, saya nggak punya malu, Ustaz, nggak apa-apa deh. Gitu?
Kata-kata ini nih, apabila kalian tidak punya rasa malu, lakukan sesuka kalian. Ibu-ibu nih, saya contohin gampang nih. Ibu-ibu ngelihat anak ibu lagi manjat. Dimanjat. Gitu ya. Biasanya banyak ibu-ibu yang kemudian apa? Oh, manjat terus. Naik terus. Apa itu perintah buat naik, Bu? Kenapa? Peringatan, iya betul ya. Kan nggak mungkin tuh ibu nyuruh naik. Pasti tuh anak ketika begitu ngapain? Betul ya. Betul. Nah ini sama seperti ini nih, diantaranya nih. Makanya para ulama banyak mendefinisikan kata-kata ini nih. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini maksudnya adalah ancaman. Sebagian ulama mengatakan ini apa? Perintah yang mengandung ancaman. Kalau kalian tidak malu, lakukan sesuka kalian. Tapi ingat, apa yang kalian perbuat itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, oleh kalian di hadapan Allah di hari kiamat. Sama seperti tadi, memperingatkan atau ancaman dari ibu sama anak ibu, betul ya? Naik terus. Tapi mukanya sambil begitu. Betul ya? Hah? Sama seperti ini kata para ulama. Apabila kalian tidak punya rasa malu, silahkan lakukan sesuka kalian. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama ya, karena ada beberapa jenis. Di antara yang paling ma'ruf ini nih, ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian tidak malu, kalian lakukan sesuka kalian. Ingat, apa yang kalian perbuat itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya ancaman. Ini persis seperti yang Allah firmankan dalam surah Fussilat. Surah 41 ayat 40. Di ayat terakhirnya, di ujung-ujung ayat itu. Surah Fussilat, surah 41 ayat 40. Di ujungnya ya, ada kata-kata i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Sungguh Allah Azza wa Jalla Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Pertanyaannya, apakah kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh kita silakan ente buat maksiat deh, Allah Maha melihat gitu? Sama tadi ancaman, betul ya? Lakukanlah apa yang kalian kerjakan. Beramallah silakan apa yang kalian inginkan. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah Maha melihat dari apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Berarti kan itu apa? Peringatan dan ancaman, betul ya? Peringatan dan ancaman dari Allah Azza wa Jalla, apapun yang kalian lakukan, Allah pasti melihat. Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan membalas dari perbuatan kalian nanti di hari kiamat. Itu maksudnya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang kedua juga ada ulama yang mengatakan kata-kata ini maksudnya adalah penjelasan. Maksudnya apa? Perintah dalam hadis ini bisa juga bermakna penjelasan. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak malu, maka ia berbuat apa saja yang ia inginkan. Karena sesuatu yang menghalangi seseorang akan berbuat buruk adalah rasa malu. Jadi penjelasan. Ada ulama, sebagian ulama mengatakan ini maksudnya adalah penjelasan. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang pertama itu lebih kuat tentang masalah ini, itu peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman. Ini dikatakan oleh jumhur ulama tentang masalah ini, peringatan dan ancaman. Dan saya katakan tadi tuh, malu ini dan bukan cuma malu, semua akhlak. Di antaranya malu ini bisa berasal dari dua jenis. Yang pertama dari karakter, tabiat, bawaan. Yang kedua diusahakan, dilatih. Dan ini semua akhlak nih. Semua akhlak. Sabar dan lain sebagainya. Semua akhlak seperti ini. Ada yang langsung tabiat karakter Allah berikan kepada orang tersebut. Ada yang dilatih, diusahakan. Contoh, sabar. Ibu penyabar nggak, Bu? Sabar nggak, Bu? Mau bilang penyabar bohong, mau nggak bilang penyabar malu, betul.
Subhanallah, Bu. Ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan tabiat kepada dirinya, hatta dia zalimin orang dia sabar. Sahih, saya ketemu orang kayak gini, Masya Allah. Dalam satu sisi nikmat luar biasa itu, subhanallah. Darahnya tenang, nggak tinggi-tinggi itu darah, Masya Allah. Ada yang kedua, subhanallah, masalah kecil aja darahnya bisa 190 tuh naik luar biasa. Meledak, masalah kecil, subhanallah. Nah, sabar akhlak jelas, subhanallah. Sabar jelas akhlak. Jadi setiap akhlak di antara rasa malu ini ada dua pasti. Ada yang tabiat karakter bawaan Allah kasih kepada orang si tersebut. Ada yang kedua adalah diusahakan, dilatih. Dan Nabi SAW tadi saya katakan apa? Dua-duanya tadi seperti katakan Imam Qurtubi. Dua-duanya ada. Allah memang kasih tabiat kepada beliau, tambah juga beliau melatih. Jadi bagus luar biasa. Kalau kita, wallahu a'lam ini, subhanallah, tabiat juga nggak dikasih sama Allah, ngelatih juga enggak, jangan-jangan ternyata jauh dari kata-kata malu dan sabar dan sebagainya, dan juga akhlak yang baik. Makanya penting nih, ketika Allah Azza wa Jalla tidak berikan tabiat, ternyata Allah nggak berikan contoh, Allah nggak berikan tabiat penyabar kepada kita, ramen gampang marah. Maka kita wajib untuk melatih diri kita untuk menjadikan diri kita sabar, kan gitu. Karena akhlak itu tadi ada dua, ada yang memang bawaan tabiat yang Allah berikan, ada yang muktasab, ada yang diusahakan, dicari, baru dapat kan gitu. Maka sebagian ulama mengatakan ada orang yang pertama Allah kasih karakter tabiat yang seperti itu, tapi kalau karena dia tidak mengusahakannya, akhirnya tidak maksimal hasilnya. Nah ini penting. Jadi salah orang mengatakan pokoknya anak sudah begini, mau terima syukur nggak terima udah. Salah ini. Adab dan akhlak seseorang itu bisa diubah, kok bisa dilatih. Kalau nggak bisa diubah, untuk apa nasihat kalau begitu? Kalau nggak bisa diubah, untuk apa kemudian Rasulullah SAW mendakwahkan? Jahiliyah dulu loh, bayangkan, betul ya? Berubah 180 derajat menjadi khairun nas, manusia terbaik, para sahabat tuh, betul. Dari akhlak yang luar biasa, moral yang luar biasa, agama yang luar biasa, jauhnya, parahnya, berubah jadi khairun nas. Manusia terbaik yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, para sahabat Nabi itu. Subhanallah. Dengan usaha, dengan latihan, penting nih. Banyak saya temukan subhanallah, pokoknya anak seperti ini Ustaz. Mungkin nggak bisa, salah. Jangan bersikeras dengan kesalahan, subhanallah. Kalau salah perbaiki dirinya. Kalau ada sesuatu yang nggak baik, perbaiki dirinya. Betul memang Rasulullah SAW mengatakan hanya sedikit manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan akhlaknya itu bagus semuanya gitu. Dalam 100 unta mungkin hanya satu disebutkan Nabi. 100 unta mungkin hanya satu, jarang gitu maksudnya. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah dengan tersebut, tidak melatih diri kita, tidak mengusahakan agar akhlak kita menjadi baik. Salah. Berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, baru bertawakal kepada Allah. Hasilnya Allah yang kasih, hasil sudah bukan urusan kita kalau hasil, betul ya? Ini usaha enggak, doa enggak. Pokoknya tawakal anak begini Pak Ustaz. Salah ini, subhanallah. Ini disebutkan para ulama tentang masalah ini, subhanallah. Dan yang bukan yang terakhir, satu sebelum terakhir. Ini perhatikan. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang hasan li ghairihi. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Ahmad, Al-Baghawi. Dan hadis ini banyak syawahidnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud hadis ini, istahyu minallahi haqqal haya. Istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian malu wahai para sahabatku kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sontak para sahabat mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nastahi walhamdulillah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami telah malu kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzak, bukan seperti itu maksudnya. Bukan apa yang kalian kira maksudnya. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Akan tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Yang pertama nih, engkau menjaga kepala dan apa yang terhimpun pada anggota kepala tersebut. Nanti kita jelaskan. Menjaga kepala dan apa yang
terhimpun pada kepala tersebut. Yang kedua, wal batna wa ma hawa, engkau menjaga perut dan apa yang berhubungan dengan anggota perut itu. Yang ketiga, wal tadhkuril mauta wal bila, hendaklah engkau selalu mengingat kematian dan kebinasaan. Dan yang keempat, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan ini nih, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. 4. Yang pertama tadi apa? Menjaga kepala dan apa yang terkumpul pada kepala itu. Disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi, syarah dari Imam At-Tirmidzi, maksud dari menjaga kepala adalah menjaga penggunaan kepala. Menjaga apa? Penggunaan kepala untuk kepada selain Allah. Contohnya apa? Tidak sujud kepada selain Allah. Tidak sholat karena riya misalnya. Kan orang sujud karena riya berarti kan bukan karena Allah, betul ya? Tidak merendahkan, menundukkan kepalanya kepada manusia, tapi kepada Allah, kan gitu. Ini menjaga penggunaan kepala kepada selain Allah. Jangan kepada selain Allah. Ketika kita menjaga kepala kita dan apa yang terkumpul pada organ kepala, ini yang pertama. Apa yang terkumpul pada organ kepala, Bu? 3. 2 mata, lisan, dan telinga. Menjaga penggunaan ini semua dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Kedua mata Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan melihat sesuatu yang haram. Lisan Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk zikrullah, baca Al-Quran, salawat kepada Nabi SAW, menasihati orang, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bukan kemudian apa? Menggibah orang, berbohong, memfitnah, mengadu domba dengan lisan kita. Allah berikan kedua telinga bagi diri kita, kita dengarkan yang baik-baik, nasihat, kajian, Al-Quran dan lain sebagainya, bukan nyanyian dan musik dan lain sebagainya, kan gitu. Ini menjaga kepala dan apa yang terkumpul pada organ kepala. Paham, Bu ya? Jaga penggunaannya kepada selain Allah. Kemudian menjaga perut dan apa yang berhubungan dengan anggota perut. Apa maksudnya menjaga perut? Ada 2. Yang pertama, tidak mengkonsumsi yang haram. Tidak memakan atau meminum yang jelas-jelas itu haram. Subhanallah. Perhatikan baik-baik, ini salah nih, banyak orang begini. Tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kita tahu haram, tetap aja kita makan, kita minum. A'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menjaga perut yang pertama. Adapun menjaga perut yang kedua, kata para ulama, tidak mencari penghasilan yang haram. Tidak mencari penghasilan dari jalan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ketika mencari penghasilan biasanya untuk apa? Memasukkan sesuatu ke dalam perut, kan gitu ya? Hati-hati nih. Tidak mencari penghasilan dari sesuatu yang haram. Rasulullah SAW setiap pagi doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lihat, minta kepada Allah rezeki yang baik, yang halal. Ini menjaga perut. Tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram dan tidak mencari ma'isyah, tidak mencari penghasilan di atas muka bumi ini dari jalan yang diharamkan dalam syariat. Dan yang berhubungan dengan anggota perut ada 4, kata para ulama. Dan menjaga yang berhubungan dengan anggota perut ada 4, kata para ulama. Apa itu? Kedua tangan, kedua kaki, kemaluan, dan hati. Ini kata para ulama disebut dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, yang berhubungan dengan anggota perut. Kedua tangan, kedua kaki, kemaluan, dan juga perut. Dan juga hati. Dua tangan, kedua kaki, kemaluan, dan juga hati. Ini semua berhubungan dengan anggota perut. 6, betul, sahih. Itu semua berhubungan dengan anggota perut, sahih. Hati, sahih. Al-qalb. Contoh apa? Kalau kita makan sesuatu yang haram, hati kita pasti akan, itu pasti, subhanallah, pasti akan berpengaruh tuh.
dari kekhusyuan dalam ibadah, dari kenikmatan, dari mentadaburi dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dari hati kita akan ada nokta hitam dalam hati kita, pasti itu subhanallah. Hubungan dengan untuk anggota perut. Tidak menggunakan apa? Kedua tangan kita untuk bermaksiat, tidak melangkahkan kedua kaki kita ke tempat-tempat yang mendurhakai Allah, tidak meletakkan kemaluan kita kecuali yang halal, tidak menggunakan hati kita pada perkara-perkara yang haram dan lain sebagainya. Berhubungan dengan anggota perut. Dua tangan, kedua kaki, kemaluan dan hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal tadhkuril mauta wal bila. Engkau sering mengingat kematian dan kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Alam kubur. Engkau sering mengingat kematian dan alam kubur. Di antara orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu nih, orang ini akan selalu mengingat kematian dan bagaimana keadaannya ketika dia dalam alam kubur. Sehingga dengan itu menjadikan dirinya jauh dari melakukan maksiat kepada Rabbul Alamin. Jika orang sering mengingat kematian dan juga alam kubur, akan menjadikan dirinya selalu berusaha memperbaiki amalannya, menjauhkan dirinya dari perbuatan kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seterusnya. Yang terakhir, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia pasti meninggalkan perhiasan dunia. Bukan berarti nggak boleh kaya di atas muka bumi ini, tidak. Tapi hammuhu lil akhirah. Tujuan utama dia hidup di atas muka bumi ini, ambisi terbesar dia hidup di atas muka bumi ini adalah akhirat. Bagaimana saya dapatkan surga Allah, bukan dunia. Beda Bu ya. Tujuan utama, ambisi terbesar akhirat. Sama kemudian saya nyari dunia juga, beda. Jadi bukan berarti orang yang malu kepada Allah berarti saya nggak nyari dunia sama sekali. Ini salah ini ya, subhanallah. Bukan berarti nggak boleh jadi konglomerat dalam Islam, nggak boleh jadi orang kaya dalam Islam, silahkan subhanallah. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidupmu. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar dalam hidupmu, kata Nabi SAW. Kenapa? Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia pasti akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Sama seperti timur dan barat, Bu. Kalau kita mendekat ke salah satunya, pasti akan menjauh dari salah satunya, betul? Kalau hati kita lebih cinta kepada dunia, pasti akan menjauhi akhirat. Itu pasti. Dan ketika hati kita muyulnya, kecenderungannya kepada akhirat, pasti akan menjauhi dunia. Otomatis tuh. Mendekat kepada sesuatu, pasti menjauh dari sesuatu yang lain. Timur dan barat. Lagi, bukan berarti nggak boleh cari dunia. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, banyak dari mereka orang kaya, betul ya? Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, itu orang kaya semua, subhanallah. Tapi bedanya adalah dunia mereka nggak sampai ke sini nih. Nggak sampai masuk dalam hati, dunia cuma di sini, di tangan. Sehingga ketika lepas dicari lagi dunia, di tangan. Tapi kalau kita dunia itu masuk ke sini pakai paku beton, betul ya? Tahu pakai paku beton? Sehingga ketika akhirat ingin masuk ke dalam hati, bingung, nggak ada tempat, dunia semua ternyata. Subhanallah. Faman fa'ala dzalik faqad istahi min Allah haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Dan yang terakhir, malu yang tercela. Ada nggak Bu malu yang tercela? Hah? Ibu-ibu nggak tahu nih, misal saya jelaskan nggak ngerti. Nah, mau nanya malu. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Ini termasuk malu yang tercela. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala berkata, malu, perhatikan, malu yang menyebabkan menyia-nyiakan berbagai hak bukanlah malu yang disyariatkan. Bahkan ia sebagai ketidakmampuan dan kelemahan. Adapun ia dimutlakkan dengan sebutan malu karena mempunyai malu yang disyariatkan. Jadi malu yang menyebabkan seseorang menyia-nyiakan berbagai hak. Contohnya hak Allah, betul ya? Hak Allah, hak manusia dan lain sebagainya, itu bukan malu yang baik, itu malu yang tercela. Itu malu yang tercela. Di antaranya sifat malu yang tercela, malu nuntut ilmu syar'i.
malu mengaji, malu baca Al-Quran, malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malu sholat berjamaah di masjid, malu bagi seorang muslimah memakai hijab itu jilbab yang syar'i, malu bagi laki-laki untuk mencari nafkah yang halal. Walaupun mungkin itu sesuatu yang mungkin manusia lihat itu, kok gitu kerjaannya, halal, selesai, jangan pakai malu kan gitu. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, subhanallah. Jadi malu yang menjadikan seorang menyebabkan menyia-nyiakan berbagai hak, atau kemudian dia tidak bisa dapatkan hak itu karena saya malu, atau dia malu kemudian menjadikan dirinya apa? Tidak melakukan hak tersebut, maka ini malu yang tercela. Di antara juga malu yang nggak boleh, subhanallah. Disebutkan oleh para ulama, ketika orang malu tersebut malah dirinya melakukan sesuatu yang buruk. Aduh, saya nggak enak sama dia nih, sama teman, kalau saya nggak masuk ke sini nanti gimana nih? Padahal masuk ke situnya itu perbuatan maksiat. Paham, Bu? Perhatikan, jadi malu yang menjadikan seseorang tidak melakukan ketaatan atau malah menjadikan dia melakukan maksiat, ini malu yang nggak boleh. Malu yang menjadikan seseorang melalaikan berbagai hak dan juga melakukan malah hal-hal yang dilarang, maka ini juga malu yang tidak dibolehkan. Perhatikan. Jadi bukan kemudian, kenapa nggak nanya? Ya mana malu, Pak Ustaz. Kenapa nggak nuntut ilmu? Malu, Pak Ustaz. Kenapa nggak salat berjamaah di masjid? Ya malu, Pak Ustaz. Itu orang-orang baik semua, saya orang buruk, Ustaz. Saya di rumah aja. Salah ini. Ini yang malu yang jelas apa? Salah, subhanallah. Al-Imam Al-Mujahid rahimahullah ta'ala berkata, la yata'allamul ilma al-mustahi wa la mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang ini, orang yang malu dan orang yang sombong. Pada tadi itu, dia menuntut ilmu, malu menuntut ilmu, mau nanya, malu nanya. Dan juga orang yang sombong, kenapa? Air itu nggak mungkin mengalir ke atas, tapi pasti mengalir ke bawah. Maka ilmu tersebut kita merendukkan diri kita di hadapan ilmu, di hadapan Allah, baru air itu mengalir, ilmu itu mengalir kepada kita, bukan sombong. Na'udzubillah. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang sifat para wanita Ansar. Ni'man nisa, nisaul Ansar. Wanita terbaik itu wanita Ansar. Kenapa? Lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Coba bayangkan kalau mereka nggak nanya tentang haid, nggak nanya tentang nifas, ibu nggak bakal tahu nih hukum-hukum, betul ya? Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ni'man nisa nisaul Ansar. Kenapa? Karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk nanya, belajar kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah kalau begini gimana? Ya Rasulullah kalau begini gimana? Dan itu ternyata mungkin permasalahan yang tabu, bukan gitu? Yang ternyata ilmu ada di dalamnya, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Allah